Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NIM 2008-11001, salah satu mahasiswi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 4 kelas A. Dalam mata kuliah analisis kesalahan berbahasa pada kali ini, saya akan menjabarkan mengenai analisis kesalahan berbahasa yang terjadi di sekitar kita dengan objek analisis yakni baliho, spanduk, plang, poster, pamflet, dan yang lain-lain. Langsung saja, dalam video ini saya akan melampirkan beberapa gambar yang mengandung kesalahan dalam berbahasa. Nah, pada gambar yang pertama, di sini tertulis scan di sini. Kata scan seharusnya bisa diganti menjadi bahasa Indonesia sebab scan adalah bahasa Inggris yang sudah ada padanan bahasa Indonesianya, yakni pindai. Lalu kata di sini sudah jelas salah sebab kata di sini tidak ditulis dirangkai karena di mengandung kata preposisi atau kata depan yang mana menunjukkan letak atau tempat. Jadi seharusnya dipisah menjadi di spasi sini. Lalu pada gambar yang kedua yakni ada pelang yang tertulis apotik. Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tempat atau toko untuk meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter disebut dengan apotek, bukan apotik. Jadi penulisan yang benar seharusnya menggunakan E. Selanjutnya, pada gambar yang ketiga ada pamflet yakni tertulis himbauan menunda pembayaran UKT. Pada kata himbauan itu jelas salah sebab dalam KBBI dituliskan bahwa seruan atau ajakan untuk mengajak sesuatu disebut dengan imbauan, bukan himbauan. Jadi kata yang tepat seharusnya ditulis dengan imbauan tanpa menggunakan huruf H. Mungkin itu saja yang saya jabarkan mengenai analisis kesalahan berbahasa dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Ketrunada dengan NIM 2008110015, salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia semester 4 kelas A. Sebelum saya menganalisis kesalahan berbahasa yang terdapat dalam spanduk dan baliho di sekeliling masyarakat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pengertian kesalahan berbahasa secara singkat. Kesalahan berbahasa adalah suatu penyimpangan-penyimpangan berbahasa yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. Penyimpangan berbahasa secara sistematis diartikan sebagai suatu penyimpangan berbahasa tidak acak dan berlaku secara umum, sedangkan konsisten merupakan proses penyimpangan berbahasa yang dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu menganalisis kesalahan berbahasa yang terdapat dalam spanduk dan baliho. Kesalahan yang terdapat pada spanduk pertama ini terletak pada kata nafas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafas merupakan bentuk tidak baku dari napas. Begitu juga dengan bernafas, merupakan bentuk tidak baku karena kata dasarnya adalah napas bukan nafas. Kemudian diawali dengan prefiks ber menjadi bernapas. Jadi kalimat tersebut dapat dibaca sulit bernapas dan sesak napas. Analisis kesalahan berbahasa yang kedua. Pada spanduk yang kedua ini, kesalahan berbahasa terletak pada penulisan kata apotik, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apotik merupakan bentuk tidak baku dari apotek. Jadi yang baku adalah apotek, bukan apotik. Apotek merupakan toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dari dokter serta memperdagangkan barang medis. Selanjutnya yaitu analisis kesalahan berbahasa yang ketiga. Pada baliho
material bangunan. Terlihat jelas pada baliho tersebut mempromosikan mengenai material bangunan yang terdiri dari batako, genting, dan lain sebagainya. Lalu, di mana letak kesalahan berbahasanya? Ya, benar sekali. Letak kesalahan berbahasanya terletak pada kata genteng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, genteng merupakan bentuk tidak baku dari genting. Jadi, yang baku adalah genting, bukan genteng. Genting sendiri merupakan komponen dari atap yang menutupi permukaan bagian atas yang terdiri dari bagian-bagian yang tersusun saling bertindih. Setelah menyimak video analisis kesalahan berbahasa tadi, diharapkan teman-teman jangan sampai keliru lagi ya, karena pemilihan diksi yang tepat merupakan salah satu yang harus dibiasakan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.